Bayangkan berdiri di bawah sorotan lampu stadion dengan ribuan pasang mata tertuju padamu, menunggu satu kesalahan saja. Bayangkan usiamu baru 17 tahun, belum genap dewasa, namun kamu dipanggil untuk menggantikan posisi salah satu legenda terbesar di sepak bola Italia yang namanya sudah ditulis dalam sejarah dunia. Ini bukan kisah fantasi, ini adalah kisah nyata Gianluigi Donnarumma. Ketika sebagian pemain muda menunggu kesempatan, Donnarumma dipaksa dewasa lebih cepat. Ia menghadapi harapan yang membebani, kritik yang tak kenal ampun, dan tekanan yang akan merobek mental siapapun yang tidak siap. Ia bukan sekedar kiper. Ia adalah simbol dari ekspektasi yang bertumpuk di pundak seorang remaja. Ekspektasi yang bisa membuatnya runtuh atau menjadikannya pahlawan tak terkalahkan. Ini adalah kisah tentang konflik batin, tantangan tak terduga, dan perjalanan seorang anak dari Castellammare di Stabia menuju panggung terbesar sepak bola dunia. Sebuah kisah tentang kejayaan, keraguan, dan juga kebangkitan. Gianluigi Donnarumma lahir pada tanggal 25 Februari tahun 1999 di Castellammare di Stabia, Italia. Sebuah kota kecil di pesisir selatan yang tidak pernah dipandang sebagai tempat lahirnya bintang utama sepak bola. Sejak kecil, Gigio sudah menunjukkan tanda-tanda bakat luar biasa di bawah mistar gawang. Keluarganya sederhana, namun penuh dengan dukungan. Kakaknya bernama Antonio Donnarumma juga merupakan penjaga gawang profesional yang menjadi inspirasi pertama bagi Gianluigi Donnarumma. Di rumah itu pun, sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa hidup, harapan, dan juga masa depan. Pada usia 14 tahun, Donnarumma bergabung dengan Akademi AC Milan, salah satu klub tertua dan paling bergengsi di Italia. Dan di sanalah ia menghadapi tekanan 2 kali lipat. Kompetisi yang ketat dan intensitas pelatihan yang jauh melampaui yang pernah ia rasakan di klub lokal. Namun bakatnya tidak bisa disembunyikan. Ia bukan hanya sekedar penjaga gawang muda yang menjanjikan. Ia adalah pilihan masa depan bagi Milan. Keputusan mengejutkan pun datang pada tanggal 25 Oktober tahun 2015 silam, ketika Donnarumma dipilih untuk membuat debutnya di Serie A melawan Sassuolo pada usia 16 tahunnya. Ia menjadi kiper termuda yang mulai di starting 11 dalam sejarah liga, sebuah rekor yang hanya bisa diraih oleh mereka yang berbeda dari kebanyakan. Malam itu pun bukan sekedar debut. Itu adalah deklarasi dunia bahwa sepak bola global sedang menyaksikan kemunculan bintang baru. Dan ia pun bukan sekedar bintang masa depan. Ia adalah bintang hari ini. Namanya naik bak meteor. Namun, di balik sorotan, tumbuh bayangan yang berat, kritikan, tuntutan, dan perangkap ekspektasi. AC Milan pun mengalami masa sulit. Klub besar itu pun tidak lagi mendominasi. Prestasi yang dulu biasa, kini menjadi perjuangan keras. Donnarumma, di usianya yang sangat muda, dituntut bukan hanya untuk menyelamatkan gawang, tapi juga untuk menjaga reputasi klub. Seringkali ketika Milan kalah atau tampil buruk, suaranya yang diam justru menjadi target kritik. Pendukung mulai bersitegang. Media membesar-besarkan setiap kesalahan kecil. Donnarumma bukan lagi sekedar kiper.
Ia menjadi simbol dari segala harapan yang tak kunjung terpenuhi. Dan ketika kontraknya hampir habis pada tahun 2021, terjadi konflik besar antara klub dan pemain. Milan gagal mencapai kesepakatan kontrak baru, dan beberapa ultras, pendukung fanatik, menunjukkan ketidaksukaan mereka secara terbuka dengan membuang uang palsu ke lapangan. Ini bukan kritik sepak bola biasa. Ini adalah momen yang menunjukkan seberapa panas tekanan yang dihadapi Donnarumma. Bagaimana rasanya menjadi dirimu sendiri di tengah kecaman yang tak hanya menilai performa, tapi juga karakter? Banyak pemain muda runtuh di titik ini. Namun Donnarumma pun melakukan sesuatu yang jarang dilakukan banyak orang. Ia tetap memilih untuk berdiri dan tidak lari dari tekanan. Pada tanggal 16 Juni tahun 2021, Donnarumma pun bergabung dengan Paris Saint-Germain dengan kontrak 5 tahun. Menjadi bagian dari salah satu skuad paling berbintang di Eropa. Hadir di Parc des Princes pun bukan berarti segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Musim-musim awalnya di Paris Saint-Germain pun tidak selalu mulus. Seiring waktu berjalan, pelatih baru Luis Enrique pun memutuskan untuk menghadirkan gaya yang berbeda dalam aspek distribusi bola dan dinamika permainan. Dan akhirnya memilih kiper lain bernama Lucas Chevalier sebagai pilihan utama. Menyisakan Donnarumma di luar daftar line-up utama meski ia membantu Paris Saint-Germain meraih treble musim 2024-2025. Akhirnya ia pun merasakan masa yang penuh ketidakpastian dari klub. Eksklusinya dari skuad utama menyebabkan hubungan dengan klub pun menjadi renggang. Dan bahkan agennya mengecam Paris Saint-Germain karena dianggap memperlakukan Gigio dengan tanpa rasa hormat. Saat akhir musim 2025, sebuah keputusan besar tercatat dalam sejarah karirnya. Gianluigi Donnarumma resmi bergabung dengan Manchester City dari Paris Saint-Germain pada nilai transfer sekitar 26 hingga 30 juta pound sterling. Menandai awal babak baru di Premier League, liga yang dikenal paling cepat, paling intens, dan paling menuntut di dunia. Transfer ini pun terjadi setelah keputusan Paris Saint-Germain menghadirkan Chevalier sebagai pilihan utama, menyebabkan Donnarumma tidak lagi menjadi bagian penting di skuad utama. Di Manchester City, ia pun menandatangani kontrak jangka panjang 5 tahun, menggantikan Ederson yang pindah klub dan langsung menjadi salah satu tokoh utama di bawah pelatih Pep Guardiola, salah satu pelatih yang paling berpengaruh di sepak bola modern. Gigio pun menyatakan bahwa pindah ke City adalah pilihan yang ia inginkan, bukan sekedar transfer biasa, membuktikan ambisinya untuk meraih prestasi tertinggi lagi di kompetisi yang berbeda. Adaptasinya pun berjalan positif. Di beberapa laga awalnya di Premier League, ia membuat beberapa penyelamatan penting dan mencatatkan clean sheet, menunjukkan bahwa ia bukan sekedar kiper yang dibawa untuk status, tetapi untuk kontribusi nyata di tim baru. Tidak pernah ada karir tanpa drama. Donnarumma menghadapi kritik karena keputusannya meninggalkan Milan, yang membuat beberapa fans Italia mengecamnya sebagai tidak loyal. Di Paris Saint-Germain, ia pun dirumorkan tidak masuk dalam rencana pelatih baru, menjadikannya semacam kiper surplus meskipun memiliki prestasi besar di klub itu. Kritik yang datang dari media dan tribun tidak pernah menjadi ringan. Tetapi Gigio selalu menunjukkan ketenangan batin yang sama sejak masa remaja. Dan momen terbaiknya adalah puncak pencapaian yang tidak dimiliki banyak pemain. Salah satunya adalah saat menjadi pahlawan Italia di Euro 2020, membantu negaranya menjadi juara Eropa dan menjadi player of the tournament.
ketika ia memainkan peran penting dalam mengantarkan Paris Saint-Germain juara UEFA Champions League 2024-2025 dan menjadi trofi pertama dalam sejarah klub tersebut. Lalu dan di akhir tahun 2025, Donnarumma kembali mencatatkan rekor pribadi ketika menerima Yashin Trophy sebagai kiper terbaik dunia, menjadikannya salah satu penjaga gawang terbaik di era modern sepak bola. Prestasinya tidak hanya sekedar gelar, itu adalah bukti ketahanan mental, kecerdasan refleks, dan evolusi karir yang luar biasa. Dan prestasi yang ia dapatkan seperti UEFA Euro 2020, juara dan player of the tournament, dan UEFA Champions League 2024-2025 bersama Paris Saint-Germain, lalu memenangkan Liga 1 beberapa musim berturut-turut, lalu memenangkan Supercoppa Italiana 2016 dengan AC Milan, dan Yashin Trophy 2025 menjadi kiper terbaik di dunia. Statistik klub menunjukkan ia sudah membuat puluhan clean sheet penting di kompetisi top Eropa. Dan di usianya yang baru 26, ia sudah menjadi salah satu penjaga gawang paling dihormati di jagat sepak bola. Dari kisah Donnarumma, kita belajar satu prinsip penting. Kesuksesan bukan sekedar tentang bakat. Itu tentang kemampuan mempertahankan keyakinanmu saat dunia meragukanmu. Itu tentang berdiri tegak ketika semua orang menunggu kamu jatuh. Dan itu tentang terus percaya, bahkan ketika jalan tampak tidak adil. Donnarumma tidak lahir sebagai legenda. Ia menjadi legenda melalui tantangan besar, melalui kritik yang menguji mental, dan melalui setiap momen ketika ia menjawab tekanan dengan performa yang tak tergoyahkan. Perjalanan Gianluigi Donnarumma adalah bukti bahwa dalam sepak bola, tak hanya gol yang jadi legenda, tapi keheningan di bawah sorotan yang paling terang. Terima kasih telah menyaksikan kisah inspiratif ini bersama Soccer First ID. Jika cerita Donnarumma memberi kamu semangat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share agar kita terus menghadirkan kisah hidup para legenda sepak bola. Karena setiap legenda pasti punya cerita yang layak untuk diceritakan. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccer First ID.